البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masih di akhir-akhir muka surat 283 terkait dengan perkataan Abu Sufyan tentang Nabi SAW sebagai Ibnu Abi Kabsyah. Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ini nasab kepada orang Khuza'ah, dan ada yang punya beberapa pendapat yang lain. Kita baca, masih kalam Imam Nawawi rahimahullah. Wa ruwina Aniz Zubair ibni Bakar. Main-main aja. Fi kitabil ansab, qal laisa muraduhum bidzalika aiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah yang mereka inginkan dengan itu adalah untuk memburuk-burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama aradu bidzalika mujarradat tashbih. Hanyalah mereka menginginkan dengan itu sekedar penyerupaan. Ini pendapat kedua. Waqil, ada juga yang mengatakan anna Aba Kabsyah, si bagusnya inna tapi tak masalah. Bi anna juga boleh. Anna Aba Kabsyah jadun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibunya. Qalahu Ibnu Qutaibah wa katsirun. Ini dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan banyak ulama. Waqil, dan ada yang mengatakan huwa abuhu minar radha'ah. Ini adalah ayah susuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal Harits ibnu Abdul Uzza As-Sa'di. Baik, yaitu apa? Dari keluarga Halimah As-Sa'di. Hakahu Ibnu Battal wa akharun. Ini dinukilkan oleh Ibnu Battal dan yang lainnya. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, qala Abul Hasan Al-Jurjani, at-tasyabuhu innama qalu, yaitu kesamarannya hanyalah mereka mengatakan Ibnu Abi Kabsyah adawatanlah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk permusuhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanasabuhu ila nasabin lahu ghairu nasabihil masyhur. Mereka menisbatkan Nabi kepada nasab beliau yang bukanlah nasab yang terkenal. Itlam yumkin humut ta'nu fi nasabihil ma'lumil masyhur, karena tidak mungkin mereka mencela Nabi pada nasab beliau yang telah dikenal dan telah termasyhur itu, terkenal itu, karena nanti malah mereka dianggap menghina nenek moyang mereka sendiri. Qal wa qad kana Wahab ibnu Abdi Manaf ibni Zuhrah jaddah Wahab bin Abdi Manaf. Ini datuk Nabi, Abu Aminah, yaitu ayah dari Aminah. Yukna Aba Kabsyah, dikatakan sebagai Abu Kabsyah. Wa kadzalika Amr ibnu Zaid ibni Asad Al-Ansari An-Najjari, yaitu dari Yasrib. Ini Abu Salma Ummu Abdul Muttalib kana yud'a Aba Kabsyah, ibu dari Abdul Muttalib. Ini juga dipanggil sebagai Abu Kabsyah. Qal wa kana fi ajdadihi aidan min qibali ummihi Abu Kabsyah. Di kalangan datuk-datuk Nabi juga dari jalur ibunya itu Abu Kabsyah. Ya, memang ibunya Nabi itu dari jalur Ansor, dari jalur orang-orang Yasrib. Seperti yang disebutkan tadi itu. Ibu dari Abdul Muttalib. Sebagian mengatakan dari jalur itu, atau yang lain mengatakan dari ayah dari Aminah itu. Thayyib, dari Bani Zuhrah.
Wa huwa Abu Qabilati Ummi Wahab ibni Abdi Manaf Abu Aminah Ummin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ayah dari kabilah Ummu Wahab. Wa huwa Khuzai, ujung akhirnya kembali ke Khuza'ah lagi tapi. Wa huwa alladzi kana ya'budu syi'ra. Ini kembali ke pendapat pertama yang menyembah syi'ra lagi. Yang biasa, yang dahulunya adalah menyembah bintang syi'ra. Wa kana abuhu minar radha'ah yud'a Aba Kabsyah. Demikian pula ayah dia dari susuan itu juga dipanggil sebagai Abu Kabsyah. Wa huwal Harits ibnu Abdul Uzza As-Sa'di. Ia dari Bani Sa'ad. Qala al-Qadhi wa qala mithlu hadza kullihi Muhammad ibnu Habib al-Baghdadi. Ya, semua ini juga dikatakan oleh Muhammad al-Baghdadi. Wa zada ibnu Makula faqal wa qila Abu Kabsyah ammu walidi Halimah murdiatihi sallallahu alaihi wasallam. Abu Kabsyah adalah pakcik dari orang tua Halimah. Tayyib. Yang mana Halimah adalah ibu susuan Nabi. Selesai dari Syarah An-Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa adatul Arab idan taqasat nasabat ila jadin ghamid. Kebiasaan orang Arab jika ingin merendahkan seseorang, dia menisbatkan orang itu kepada datuk yang rumit, yang tidak dikenal. Tayyib, nasab kepada nasab yang tidak dikenal. Tapi paling tak masih ada adab kan. Kalau sekarang kan nasabnya malah ke hewan kan. Apa itu? Ya benar kalab kalau di Yaman. Ya benar khinzir. Kalau di sini apa itu? Cicak bin kadal. Wah, ada aja istilah-istilah itu. Pandai orang buat istilah tuh. Ayo. Gimana cicak anaknya kadal? Mungkin kalau kita di sini komodo ya yang sering nampak itu. Apa namanya? Komodo apa? Biawak, biawak betul. Cicak bukit ya sudah. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu annahu la yakhafuhu maliku Banil Asfar, bahwasanya dia ditakuti, Nabi Muhammad ditakuti oleh Raja Banil Asfar, yaitu Raja Romawi. La'allal murada bihi, boleh jadi yang dimaksudkan kenapa dikatakan asfar kuning, launu juludirum fil ghalib, warna kulit orang Romawi secara umumnya ba'da ghalabati juyushil Habasyah alaihim, setelah pasukan Ethiopia mengalahkan mereka fi qadimi zaman, pada masa lampau. Ini kembali ke sejarah entah ribuan tahun yang lalu. Allahu a'lam. Qala Imam Abu Bakar Ibnul Ambari rahimahullah, wa inna maqila lirum Banul Asfar, hanyalah orang Romawi dikatakan anak orang yang berkulit kuning, li anna habasyian ghalaba ala nahiyatihim fi ba'did duhur, bahwasanya ada orang Ethiopia yang mengalahkan daerah mereka di sebagian masa. Fawati anisa'ahum, kemudian dia menggauli para wanita dari Romawi. Fawaladna auladan fihinna min bayadir rum wa sawadil habasyah, maka para wanita tadi melahirkan anak-anak yang di kalangan mereka ada yang berwarna, yaitu mengikuti putihnya Romawi dan hitamnya Ethiopia. Jadi pertengahan, jadi kekuning-kuningan. Fakunna sufuron, maka jadilah mereka itu berwarna kuning. Sufur, seperti apa? Humur. Jamak dari apa? Asfar, jamak dari ahmar. Lu'usan, nggak tahu ini la'as artinya apa ya. Kalau dari sisi amalan hewan, la'as dan lasak sama, yaitu apa itu menyengat, tapi tak tahu ini sesuai tidak terkait dengan warna. Lu'usan, nanti kita tengok insya Allah. La'as sama dengan lasak, yaitu menggigit atau menyengat, tapi kalau terkait dengan warna kita cari insya Allah. Fanusibarum ilas sifar, ilas sufar wal asfar, maka orang Romawi dinasabkan kepada sufur ya, yaitu humur merah, sufur kuning, wal asfar, yaitu yang warna kuning itu sendiri. Sufur ini jamak dari asfar. Selesai dari kitab Az-Zahir. Wa yahtamilu aidan, ada juga kemungkinan annahu mansubun ilal Asfari bin Rum, dia dinisbatkan pada seseorang yang namanya Asfar bin Rum, min sulalati Nabiyillah Ishaq bin Ibrahim, dari keturunan Nabiullah Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa qala Abu Ishaq Al-Harbi, temannya Imam Ahmad,
Wa innama nusibu ilal Asfar ibni Rum. Mereka hanyalah dinisbatkan, dinasabkan kepada Asfar bin Rum ibni Is. Yang ini kalau di sini dikasih itu ya, alif layinah Isa ibni Ishaq ibni Ibrahim. Wahada asbah, ini lebih mirip, lebih dekat dengan kebenaran menurut beliau min qauli Ibnul Ambari, daripada perkataan Ibnul Ambari, yaitu masalah warna kulit. Semuanya mungkin, wallahu a'lam. Sebenarnya selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa qaulu Abi Sufyan laqad amira Amru Abi Kab Amru bin Abi Kabsyah. Kekuasaan Ibnu Abi Kabsyah telah membesar. Hada yadullu ala annahu qabla islamihi fi fathi Makkah qad alima hujajan katsirah. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum Islamnya Abu Sufyan pada masa Fathu Makkah, menjelang Fathu Makkah, tetapi hari-hari sebelum Fathu Makkah, dia telah mengetahui hujah-hujah yang banyak ala sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin mana'ahul bughd, akan tetapi dia dihalangi oleh kebencian, awil hasad atau kedengkian, au ghairu dzalik, atau yang selain itu dari kebiasaan orang jahiliyah dahulunya. Wa qad hasala hadza ala katsirin minal kufar, ini dialami banyak orang kafir. Hatta razaqahumullahu mahabbatan lil Islam, sehingga Allah memberikan kepada mereka rasa cinta kepada Islam. Ya, sampailah mereka mendapatkan hidayah. Walin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan kecintaan, yaitu dijadikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamu fa hasuna islamuhum, kemudian mereka masuk Islam. Setelah itu baguslah Islam mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kana katsirun minal kuffar ya'lamun, banyak orang-orang kafir yang mengetahui anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yu'adunahu hasadan wa kibra, namun mereka memusuhi Nabi karena dengki dan kesombongan. Wa Abu Sufyan qad sami'a min akhbari nubuwatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Abu Sufyan telah mendengar sebagian dari berita-berita kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sama-sama di Mekah kan lama. Malam yasma' ghairuh, yang mana orang lain belum mendengar itu. Kama sami'a min Umayyah ibni Abi Salat, sebagaimana dia telah mendengar dari si penyair jahiliyah itu, Umayyah bin Abi Salat. Wa ma sami'ahu min Hirakal, demikian pula berita yang dia dengar dari Heraklius. Ya, banyak orang Arab tak tahu itu, kecuali rombongan itu saja. Yang hadir langsung, yang setelahnya ya mungkin dapat berita. Malikir Rum, Raja Romawi. Wa qad akhbara an nafsihi annahu lam yazal muqina, sementara Abu Sufyan telah mengkabarkan kepada Ibni Abbas bahwasanya dia terus-menerus meyakini anna amran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sayadhar, bahwasanya kekuasaan atau dakwah Nabi akan menang, hatta adkhalallahu alaihil Islam, sehingga Allah memasukkan Islam ke dalam jiwanya. Wa huwa karihunlah, dalam keadaan dia benci kepada itu. Ya, kalau kita lihat dari dialog menjelang Fathu Mekah, cuma setelah masuk Islam lama-lama semakin cinta pada Islam. Wa qad sami'a minhu amal Yarmuk. Sumi'a kah ya? Wa qad sumi'a minhu amal Yarmuk, telah didengar ucapan dari Abu Sufyan, didengar oleh saksi tentunya, pada tahun perang Yarmuk. Ini perang mana lawan mana ini? Siapa yang tunjuk jari anak-anak ya? Romawi melawan apa? Islam. Romawi melawan Islam, betul, melawan pasukan dari Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang kemudian dibantu oleh siapa ya? Iya, Abu Sulaiman, Khalid ibnul Walid, tamam. Wa ghairih, dan juga pada tahun yang lainnya, madalla ala husni islami, yang menunjukkan bagusnya Islam beliau setelah masuk Islam. Wa mahabbatihi lillahi wa rasulih, dan kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya, ba'datil kal adawatil azimah, setelah permusuhan yang besar itu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa fil jumlah, secara globalnya,
anna hadzal hadis fihi dalalatun katsiratun azimah, bahwasanya hadis ini cerita tentang Heraklius ada penunjukan-penunjukan yang banyak dan besar ala sidqi nubuwati nabiyina, tentang benarnya kenabian nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. So, faedahnya ya memang hadisnya panjang. Qala al-Imamul Baihaqi rahimahullah wa ma jara fi su'alihi Aba Sufyan bin Harb, apa yang terjadi di dalam pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan bin Harb an ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma dhahara fi dzalik, dan perkara yang nampak di dalam pertanyaan tadi, wa fi ma ra'a Qaisar fi manamih, dan di dalam perkara yang sesuatu yang dilihat oleh Kaisar Heraklius di alam tidurnya itu, di alam mimpinya. Min asarin nubuwah, ada tanda-tanda kenabian, wadalalatis sidq, dan penunjukan kebenaran ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Dalailun Nubuwah punya Imam Al-Baihaqi. Ya, kita memang waktu itu cari faedah semampu mungkin dari berbagai literatur untuk tambahan ilmu. Summa inna qaulah, kemudian sesungguhnya ucapan dia, ini ucapan siapa? Zahirnya adalah ucapan Az-Zuhri. Coba kita lihat nanti. Wa kana Ibnun Nadhur sahibu Ilya. Ibnun Nadhur ini adalah penguasa Ilya. Ilya mana Ilya untuk anak-anak? Ya. Iya, Palestina, betul. Hadza wa ma ba'dahu min qauli Zuhri. Aywa, ini dan setelahnya ini dari ucapan Az-Zuhri. Wa huwa mudraj, yaitu disisipkan. Wa laisa min hadis ya Abi Sufyan radhiyallahu an, bukan dari hadis Abu Sufyan radhiyallahu an. Wa dhahara dzalika jaliya, ini nampak dengan jelas, anna Tabrani ya rahimahullah akhrajahu fil Mu'jamil Kabir, dengan rakam disebutkan di sini, al-hadi wa sab'in ba'dal mi'atain wa sab'ati alaf 7271 bisa nadin sahih, dengan sanad yang sahih ila bin Abbas an Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa dzakara qissatahu ma'a Herakl, menyebutkan ceritanya bersama Heraklius, cerita yang sama. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu qala Abu Ishaq, qala Muhammad bin Ishaq, qala Ibnu Syihab Az-Zuhri, fahaddatsani usqufun Nasara, pendeta Nasrani bercerita pada saya. Siapa ini yang bercerita? Pendeta Nasrani. Dijumpai oleh siapa? Az-Zuhri. Ayo, pertanyaannya, kira-kira Az-Zuhri waktu itu di mana? Az-Zuhri waktu itu di mana? Di Kangat Kabesri? Siapa yang tunjuk jari? Kemungkinan jumpa di mana ini? Ya? Belum. Ya? Iya, di Palestina. Kenapa? Palestina atau Damaskus, Al-Muhim di Syam. Karena Az-Zuhri ini Syami. Beliau Syami Madani. Baik. Qal adraktuhu fi zamani Abdul Malik bin Marwan. Ewa, Az-Zuhri sering pergi ke Abdul Malik bin Marwan, amar ma'ruf nahi mungkar, ke penguasa. Baik. Nah, kemudian setelah itu penguasa akan tanya, engkau perlu apa? Dia tak minta, engkau mau hadiah apa? Nah, baru dia akan nyebutkan, saya ada hutang, ya sudah dibayarkan. Enggak masalah, pemerintah, enggak masalah. Kita minta pemerintah pun tak mengapa. Yang penting tetap amar ma'ruf nahi mungkar, bukan jadi lembek. Za'amali anahu adraka dzalika min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amri Herakl. Kata Az-Zuhri, yaitu berjumpa dengan pendeta itu di zaman Abdul Malik bin Marwan. Dia bercerita kepada saya, Za'amali, bila boleh dikatakan qalali, dia mendapati itu dari urusan Rasulullah dan urusan Heraklius. Wa aqalah, dan dia memahami itu. Lama qadima alaihi kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ke Heraklius, ma'adihiyah, bersama dengan Dihyah bin Khalifah radhiyallahu an, akhadha, dia mengambil surat itu, faja'alahu baina fakhidhaihi wa khasiratih. Heraklius meletakkan surat tadi di antara paha dan apa ini, khasirah, pinggang ya. Mungkin diletakkan di apa namanya, di pangkuan, di riba dia mungkin. Qal, dia berkata, summa kataba ila rajulin birumiyah. Setelah itu Heraklius menulis surat kepada seorang lelaki di Romawi, di Rumiyah, yaitu di Roma. Kana yaqra'u minal Ibroniyah, yang mana dia sering membaca kitab-kitab Ibroniyah, ma yaqra', yang dia baca. Fadzakara lahu amrah, dia menyebutkan kepada orang tadi
urusan dakwahnya Muhammad. Wa yasifu lahu sya'nah, dan menyebutkan karakter Muhammad. Wa yukhbi ini maktuf kemana? Wa yukhbiru ma ja'a bih atau wa bi khabari. Dohirnya ya ini ya. Wa yukhbiru ma ja'a bih. Dohirnya kurang titik satu ini ya. Wa yukhbiru ma ja'a bih. Dan dia mengkabarkan apa yang didatangkan. Qal fakataba ilahi sahibu Rumiyah. Maka penguasa atau teman yang di Romawi, di Roma itu apa? Di Roma menulis surat kepadanya annahun nabi. Memang dia adalah nabi. Alladzi kunna nantadhiruh, yang dahulu memang kami menantikannya. La syakka fih, tidak ada keraguan tentangnya. Fattabi'hu wa shaddiq, ikutilah dia dan benarkan dia. Ini nasihat baik dari si Rumi kepada Heraklius. Fa amara Hirakal bi batoriqatir Rum. Kemudian Heraklius minta agar para patrik Romawi didatangkan. Fajumi'u lahu fi daskarati mulkih. Kemudian mereka dikumpulkan untuk berjumpa dengan Heraklius di Daskaroh, ini istana atau aula yang besar, hall. Ya, hall ya. Di hall kekuasaan dia. Wa amara biha, dia memerintahkan haduhnya ke Daskaroh, agar hall tadi itu fausrijat alaihim bi abwabiha, yaitu untuk dikunci. Summa tala'a alaihim min aliyah. Kemudian dia menampakkan diri kepada mereka dari atas. Mungkin apa podium yang tinggi itu yang nampak di beberapa tempat macam itu. Fa khafahum ala nafsih. Dia mengkhawatirkan dirinya akan disakiti para pendeta tadi. Makanya dia milih di atas. Thayyib al-hadis. Tayyib, telah Anda sebutkan takhridnya ini hasan. Boleh juga disohikan karena Ibnu Ishaq ini bercerita masalah sirah dengan sanadnya dan dia mundhabit dalam sirah. Boleh riwayatnya menjadi sahihah, boleh. Fahada wadihun jidda, maka ini jelas sekali anna qissata Abi Sufyan wa Rukbani, bahwasanya cerita Abu Sufyan dan para pengelana yang bersamanya ma'a Hirakal, bersama dengan Heraklius, intaha ila ikhrajihim min majlisi Hirakal. Ini ceritanya selesai sampai pada peristiwa dikeluarkannya mereka dari majelis Heraklius. Setelah itu apa yang terjadi? Siapa tadi? Imam Az-Zuhri mendapatkan berita dari jalur yang lain. Wa ammal qissatul lati ba'daha, adapun cerita yang terjadi setelahnya Heraklius di dalam hallnya begini. Jelas Abu Sufyan tidak mendapatkan itu. Fahiya qissatun ukhra, ini adalah cerita yang lain. Akhrajah Az-Zuhri, adrajah Az-Zuhri, dimasukkan, disisipkan oleh Az-Zuhri rahimahullah li itmamil faidah, untuk melengkapi faidah. Ini apa dulu sebenarnya anak nulis ini ya? Ajalan. Oh, tayyib ajla. Ewa, ini ajla, tayyib. Wa ajla min dalik, yang lebih jelas dari itu, ewa ajla. Anna bena Ishaq rawahu aidan ani Zuhri, bahwasanya Ibnu Ishaq juga meriwayatkan itu dari Zuhri. Faqaddama hadhil qissah ala qissati maji Abi Sufyan ila Hirakal. Beliau mendahulukan cerita ini, cerita yang dari salah seorang apa tadi itu Patrik kah yang cerita, uskup, salah seorang uskup, sebelum cerita ketibaan Abu Sufyan kepada Heraklius. Wa qad akhrajahul Imamul Hafidz Al-Baihaqi. Al-Baihaqi juga meriwayatkan itu. Fi dalailin nubuwah, bi raqam yang disebutkan di sini Ani bin Ishaq, qal haddatsana Zuhri, qal haddatsana uskufun minan Nasara. Uskup dari Nasara bercerita kepada kami. Qad adraka dzalika zaman, yang mana dia telah mendapati zaman itu. Berarti tuhnya sudah tua sekali berarti ya. Karena ini masih di zaman Nabi, masa setelah perjanjian Hudaibiyah sampai pada masa Az-Zuhri. Az-Zuhri tabi'in, jumpa Anas bin Malik. Qal, yaitu si siapa ini? Uskupnya bercerita, lama qadima Dihyatul Kalbi ibni Khalifah, tatkala Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi tiba ala Hirakal, menjumpai Heraklius bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suratnya Nabi yang isinya telah kita lewati itu, fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hirakal azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd, fa aslim taslam wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain, fa in abaita fa inna ismal akarina alaik. Falamman taha ilaihi kitabuh,
tatkala suratnya Nabi sampai kepadanya, wa qara'ah dan dia membacanya, akhadhah dia mengambilnya, faja'alahu baina fakhidhihi wa khasiratih. Dia meletakkannya di antara paha dan pinggang dia. Summa kataba ila rajulin min ahli Rumiyah. Kemudian dia menulis surat kepada lelaki dari penduduk Roma. Kana yaqra'u minal Ibraniyah ma yaqra'. Dia membaca kitab-kitab Ibraniyah. Yukhbiruhu mimma ja'ah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Heraklius mengkabarkan kepadanya surat yang datang kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaih, maka si orang Roma ini menulis surat kepadanya, annahun nabi yumtadhar, memang dia adalah nabi yang dinantikan, la syakka fihi fattabi'hu, tidak ada keraguan tentangnya, maka ikutilah dia. Fa'amara bi udhama'ir Rum, kemudian Heraklius meminta didatangkan para bangsawan Romawi. Fa jumi'u lahu fi daskarati mulkih, mereka dikumpulkan untuknya di hall kekuasaan dia, kerajaan dia. Summa amara biha fa ushrijat alaihim, memerintahkan agar hal itu dikunci atas mereka. Wa tala'a alaihim min aliyatin lah, dia menampakkan diri kepada mereka di bagian atas yang dia miliki, mungkin podium yang atas atau apa namanya ya, tingkat atas, lantai atas. Wa huwa minhum khaif, dalam keadaan dia takut kepada mereka. Al-hadis. Baik, masalah takhrijnya telah Anda sebutkan di sini, kesimpulannya hasan. Wa dzahir anna Zuhri ya rahimahullah qabila riwayat hadzal usquf ba'da an aslam. Yang nampak adalah Imam Az-Zuhri, beliau menerima riwayat uskup ini setelah uskupnya masuk Islam. Memang melampau ya, kalau sudah tahu ayat-ayat Nabi sehebat itu, tahu cerita itu, tak masuk Islam juga melampau misalkan. Tapi zahirnya dia sudah masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa kadzalika aghraba ba'dul magharibah. Beberapa ulama Maroko mereka mendatangkan keanehan, faza'ama anna qissata bin Nadhur marwiyatan bil isnadil madkur. Dia menyangka bahwasanya cerita tentang Ibnu Nadhur ini diriwayatkan dengan sanad yang disebutkan an Abi Sufyan an. Baik. Disangka ini marfu, yaitu apa, sampai ke Abu Sufyan. Li'annahu lamma ra'ahu la tasriha fiha bis sama, karena si alim ini tatkala melihat riwayat tadi ra'aha tidak disebutkan secara jelas oleh Az-Zuhri, beliau mendengar dari Urwah, dari Ibnu Abbas dan seterusnya itu. Bukan dari Urwah, Az-Zuhri dari siapa? Dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibni Abbas. Hamalaha ala dzalik, maka dia membawa riwayat itu kepada sanad yang sama. Toyib, sekalian mengingat kembali. Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, tamam. Waqad bayyana Abu Nuaim fi Dalailin Nubuwah. Sementara Abu Nuaim telah meriwayatkan, menjelaskan dalam Dalailun Nubuwah, anna Zuhriyya qala laqituhu bi Dimashq, di Damaskus di Syam, tamam. Fi zamani Abdul Malik ibni Marwan. Baik. Cuma ana sebutkan dalam catatan kaki, ana tidak mendapatkan dalam Dalailun Nubuwah punya Abu Nuaim yang ada di sisi kami. Memang sebagian kitab ada lembaran-lembaran yang hilang. Tetapi kisah ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Sementara Abu Nuaim ini murid dari Tabrani, maka kita malah dapat kitab yang sanadnya lebih tinggi, nggak masalah. Kembali ke atas, wa adzunnuhu lam yatahammal anhu dzalika illa ba'da an aslam. Kata Al-Hafidz, saya menyangka Az-Zuhri tidak mau mengambil riwayat dari uskup tadi kecuali setelah uskup itu masuk Islam. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa ka'anna alladzi jazama bi annahu min riwayati Zuhri an Ubaidillah. Boleh jadi ulama yang memastikan bahwasanya cerita Ibnu Nadhur ini termasuk dari riwayat Zuhri dari Ubaidullah, dari Ibni Abbas, dari Abi Sufyan, i'tamada ala ma waqa'a fi sirah Ibni Ishaq. Dia bersandarkan kepada riwayat yang ada dalam sirah Ibnu Ishaq. Sementara Ibnu Ishaq sering meriwayatkan dari sirah Ibnu Ibnu Hisham sering meriwayatkan dari sirah Ibnu Ishaq. Kalau kita tidak mendapatkan
lafadznya dalam Sirah Ibnu Ishaq karena terkadang hilang itunya. Beberapa riwayat kita ambil dari Ibnu Hisham. Beliau sering meriwayatkan dari Sirah Ibnu Ishaq. Fa innahu qaddama qissata bin Nadhur hadhihi ala hadis Abi Sufyan. Yaitu Ibnu Ishaq mendahulukan, yaitu sampai ke Az-Zuhri tentunya, cerita Ibnu Nadhur ini sebelum cerita Abu Sufyan. Fa'ingdah, maka menurut riwayat beliau, an Ubaidillah an Ibni Abbas an Hirakal asbaha khobisan nafas. Heraklius berpagi-pagi dalam keadaan jiwanya busuk. Ya mimpi, mungkin apa dengan mimpi yang tidak dia sukai. Datangnya Nabi, tapi bukan dari Bani Israel misalkan. Fadha karonahwah, kemudian menyebutkan setelah itu, wajah zamal hufad, para ulama penghafal memastikan bima dzakartuhu awwala, dengan yang saya sebutkan terdahulu. Memang ini mudraj, bukan apa muttasil sanadnya ke siapa? Abu Sufyan. Wa hadza mimma yanbaghi ayyu'addu fi ma waqa'a minal idraj awwalal khabar. Dan hadis ini sebaiknya dinilai termasuk dari contoh idraj yang terjadi di awal pemberitaan. Ya, ini pembahasannya di dalam kitab mustalah. Seringkali idraj itu di belakang, ada yang di tengah, jarang di depan. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Summa qauluh, kemudian ucapan, berarti ucapan siapa? Az-Zuhri. Wa kana Ibnu Nadhur sahibu Ilya. Qala al-alamatu Ibnu Battah rahimahullah qauluhu Ibnu Nadhur qala Duraid an-Natur. Iya, pakai Ibnu Natur. Yang tadi apa kita? Ya Nadhur. Ya memang ada khilaf. Ada titiknya kah? Tidak ada. Hafidhan nakhl wat tamar, yaitu dia adalah penjaga apa ini? Kebun kurma dan buah-buahan kurma. Wa qad takallamat bihil Arab. Yaitu apa? Istilah dari natur ini orang Arab sudah mengucapkan itu. Mungkin padahal sebenarnya ini bukan dari bahasa Arab tapi bahasa Romawi mungkin. Wa in kana ajamian, walaupun sebenarnya istilah natur ini adalah non Arab. Wa qala Abu Ubaid huwa nadhur, ya bidza al-mu'jamah, ya ada titik. Wa nabat ini orang-orang yang tinggal di antara Syam dengan Irak, itu nabat. Kenapa dikatakan nabat? Karena mereka kerjaannya kebanyakannya adalah sebagai penggali sumur, memang kepakarannya itu. Ya ja'alu nadha'an. Ya, membaca nadhur jadi natur. Wa inna ma sumiyan nadhur minan nadhar. Sementara nadhur dikatakan nadhur dari nadhar, yaitu pengawas. Nah, kembali ke situ nanti. Pengawas apa? Pengawas kebun-kebun kurma, nggak masalah berarti. Pakai dha atau ta, ujung-ujungnya sama. Bahasa Arab teleskop apa? Nadhur ya. Iya. Syarah Ibnu Battal. Wa qauluhu sahibu Ilya wa Hirakal suqufan ala nasara Syam. Taib. Dia itu berarti apa? Dia dan Heraklius ini adalah para uskup yang mengepalai Nasara di Syam. Yakni Anna bin Nadhur hadza amiru Madinati Ilya. Dia adalah amir, semacam mungkin apa gubernur atau wali kota Ilya. Wa huwa aidan sadiqu Hirakal, dan dia juga teman dekatnya Heraklius. Au min atsba'ih, atau termasuk pengikut Heraklius. Fa fi hadhil ibarah istimalu lafdzati sahib fil maknayain. Nah, di dalam ungkapan ini sahibu Ilya ada dalil tentang bolehnya menggunakan istilah sahib pada dua makna. Mungkin sebagai pemilik, penguasa, atau mungkin ya karena teman atau orang yang tinggal di situ dikatakan sahib. Qala al-Hafidz rahimahullah qauluhu sahibu Ilya ay amiruha. Wa qala rahimahullah utliqa alaihi suhbatu lahu. Taib, dikatakan apa? Dia adalah sahibnya Heraklius. Imma bimakna taba, boleh jadi karena sebagai pengikut Heraklius. Wa imma bimakna sadaqah, as-sidaqah, yaitu memang sahabatnya Heraklius, teman. Selesai dari Fathul Bari. Qauluhu suqufan ala nasara Syam, yakni anna bin Nadhur hadza sahibu asrarihim. Berarti sukufan kembali ke dia saja ya, tidak sampai ke Heraklius. Ayo, yaitu dia adalah penjaga rahasia-rahasia orang Nasara Syam. Fatakunu akhbaruhu anhum adaqqa wa aqwa. Sehingga jadilah berita-berita Ibnu Nadhur tentang orang Nasara itu lebih detail dan lebih kuat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa inna ma wasafahu bi kaunihi kana sukufan, hanyalah beliau
Kembali ke mana ini akhirnya? Kembali ke Az-Zuhri atau mungkin si uskup yang bercerita kepada Az-Zuhri mensifati Ibnu Nadhur bahwasanya dia adalah sukuf liyuna biha ala annahu kana muttali'an ala asrarihim. Untuk mengingatkan bahwasanya memang Ibnu Nadhur ini mengetahui rahasia-rahasia pendeta Nasara, orang-orang Nasara di Syam. Aliman bihaqaiqi akhbarihim. Dia memang tahu hakikat berita-berita mereka. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala rahimahullah wal usquf was suquf lafdzun a'jami wa ma'nahu ra'isu dinin nasara. Kalau di Indonesia apa? Uskup. Di sini samakah uskup? Bukan. Indonesia bilangnya uskup memang ya. Petri. Iya, Petri. Maknanya adalah pemimpin agama Nasara. Wakil Arabi, ada yang mengatakan ini bahasa Arab. Wahwa atawilu finhina, yaitu yang panjang tatkala membungkukkan badan atau lama membungkukkan badan. Wakil dzalika lirrais, pemimpin dipanggil seperti itu li'annahu yatakhasha, karena dia bergaya khusyuk. Baik. Semuanya mungkin bergaya. Selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kenapa? Tak tahu, kalau orang Arab, kalau yang paus itu dipanggil baba. Enggak tahu, father gitu ya, father gitu ya. Padri. Iya ya. Masuk rekaman lah ini, pertanyaan terus balik.